Oke teman-teman, melanjutkan dari video selanjutnya, kita akan lanjut membahas bedah kasus yang kemarin belum sempat kita bahas. Oke, datanya sudah tertera di sini. Kita langsung aja ke grafiknya. Jadi di probabilitas atau rate of return rugi 20% itu probabilitasnya sebesar 10%. Kalau 0% itu probabilitasnya 20% dan seterusnya 40%, 20% dan 10%. Langkahnya kita adalah menggunakan persamaan yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu persamaannya atau rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu expected rate of return adalah rate of return 1 dikali dengan probability of return 1 ditambah dengan R2 dikali PB2 dan seterusnya sampai ke N, sampai banyaknya rate of return yang ada di data. Kalau tadi kan ada 1, 2, ada 5. Nah, maka yang dimasukkan adalah ya 5 itu tadi. Kita langsung masukin ke rumusnya. Rate of return pertama itu kan tadi min 20% dikali dengan probabilitasnya 20% juga. Jadi tadi min 20% dikali dengan wait of return 1. Kok di sini 20%, Cak? Pesan kali 0,2. Ternyata teman-teman setelah aku cek PPT-nya salah, jadi kita masukin aja langsung yang benar sesuai tabel, sesuai grafik, yaitu minus 20% dikali dengan 10% ditambah dengan 0% dikali dengan, ini nggak tahu berapa tapi yang pasti 0%, kemudian 15, ini bukan 15% tetapi 30% dikali dengan benar 15%. Oke, 15% dikali dengan tadi berapa? 40%, setelah itu 20. Oke. Dikali dengan 40%. Terus 30% dikali dengan 20%. Ditambah dengan 50% dikali dengan 10%. Nah, silakan dihitung. Ketemunya tadi adalah berapa, 15%. Jadi PPT-nya salah. Oke, kita lanjut ke penyelesaian menghitung standar deviasi. Rumusnya adalah ini. Akar dari varian, yaitu akar dari R1 dikurangi dengan expected return dipangkat 2 kali dengan probabilitas. Oke, rumusnya adalah seperti ini. Kita masukin aja langsung. Tadi adalah rate return-nya adalah minus 20% dikurangi dengan ini bukan 11,5 ya, tapi tadi 15 berarti 0,15 pangkat 2 dikali 2 dikali 0,2. Oke, di 0,2, 0,3, 0,2. Salah lagi ya. Alah. Oke, ternyata di sini juga masih salah. Jadi kita langsung revisi aja sesuai perhitungan yang telah kita lakukan tadi, telah kita temukan tadi. Yaitu adalah rate of return-nya 15%. Jadi setiap ini kita ganti dengan 15%. Udah aku tulis di sini 15%. Oke, aku udah hitung dan ketemunya bukan ini, tapi ketemunya adalah 0,18303 atau 18,303%. Jadi seperti itu teman-teman bisa coba lagi masukin sesuai dengan yang
data yang telah kita temukan tadi, yaitu 15%, bukan 11. Oke, kita lanjut analisis. Imbalan ekspektasi untuk investasi ini adalah bukan 11,5% sekali lagi, tetapi 15%. Namun demikian, investasi ini adalah investasi berisiko karena imbalannya berada di kisaran min 20% hingga ke 50%. Jadi kalau kita berinvestasi tersebut, kita bisa aja rugi sampai 20% atau untung sampai ke 50% jika kita hoki atau ya kita beruntung. Standar deviasi sebagai alat untuk mengukur rata-rata sebaran imbalan investasi menggambarkan risiko ini, dan hasilnya adalah bukan 21 tetapi 18,303 ya tadi ya. Ya betul. Oke, kita lanjut ke sebab berikutnya, yaitu sekilas tentang histori imbalan pasar keuangan. Selama ini para investor memperoleh tingkat imbalan yang lebih tinggi itu pasti berasal dari investasi yang lebih berisiko. Jadi apabila seorang investor mendapat imbalan yang tinggi, ya otomatis kebanyakan orang-orang yang mendapat imbalan tinggi tersebut adalah dapat dari investasi yang lebih berisiko. Oleh karena itu, apabila investor menginginkan tingkat imbalan ekspektasi yang lebih tinggi, maka mereka juga harus mencari investasi yang risiko tinggi juga. Karena imbalan yang lebih tinggi adalah sesuatu yang tidak dapat dijamin akan diperoleh. Jadi kalau mau main di zona aman aja, kita ya nggak perlu cari atau beli investasi yang berisiko, tetapi kita bisa beli obligasi atau surat berharga negara. Kalau yang ini namanya bond, kalau yang ini namanya treasury bla 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 gitulah pokoknya. Oke, kita lanjut ke pasar keuangan Amerika Serikat. Ini adalah laporan dari tahun 1926 hingga 2011, yaitu kalau yang biru adalah small stock atau saham kecil, large stock atau saham besar, kemudian government bonds. Nah ini treasury bill tadi atau surat berharga negara. Yang abu-abu adalah inflasi, maaf. Bisa kita lihat di sini adalah kalau saham itu, yaitu antara yang ini dan ini, itu memiliki keuntungan yang lebih besar, tetapi tidak landai juga ya. Bisa kita lihat di sini tuh kebanyakan rugi, terus di sini naik, kemudian di sini rugi, naik, terus rugi, naik, rugi, naik, rugi, naik, rugi. Ini sangat berisiko apabila kita sebagai investor yang tidak terlalu menyukai risiko. Terus kita pilih investasi apa? Bisa dilihat di sini adalah obligasi. Bisa kita lihat landai di sini. Jadi nggak terlalu kerusak-kerusuk. Sama kayak SBN atau surat berharga negara, di sini tuh bisa kita lihat landai tanpa risiko. Jadi buat yang nggak suka risiko, kita bisa beli SBN atau obligasi negara. Mari kita amati hubungan yang jelas antara risiko dan imbalan. Saham-saham kecil tadi itu memiliki imbalan tahunan yang paling tinggi. Namun perlu diingat bahwa imbalan yang lebih tinggi berkaitan dengan risiko yang lebih besar. Nah, kita langsung aja kita lihat datanya. Return dari saham kecil itu besar nih, 11%. Hampir 12% malah. Kemudian saham besar itu 9,8%, obligasi 5,7%, treasury bills 3,6. Tapi perlu dilihat, dari untung yang besar ini, dari return atau imbalan yang besar ini, dibarengi juga dengan standar deviasi atau risiko yang besar pula, yaitu 30%, 20%. Nah, sedangkan ini, kalau di Amerika Serikat, obligasinya itu masih berisiko, tapi ini lebih kecil, jauh dibandingkan dengan kedua saham ini. Begitu juga dengan SBN atau surat berharga negaranya milik Amerika Serikat dengan risiko paling rendah. Ya, walaupun dengan risiko yang paling rendah, pasti keuntungannya juga lebih rendah. Kesimpulan yang pertama adalah investasi yang lebih berisiko memiliki histori imbalan realisasi yang lebih tinggi. Jadi semakin berisiko imbalannya lebih tinggi, high risk, high return.
Kesimpulan yang kedua adalah jenis investasi yang berisiko lebih tinggi memiliki standar deviasi yang juga lebih tinggi. Jadi ini kalau risikonya tinggi, standar deviasinya juga tinggi. Atau risiko, ya karena standar deviasi itu adalah risiko itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke gambar selanjutnya. Sama, ini adalah laporan dari saham, obligasi, komoditas, dan real estate. Sama kayak tadi, saham tuh ya naik turun, tapi kalau treasury bills atau surat berharga negara itu lebih landai karena minim risiko. Kemudian kita bisa lihat untuk pengetahuan aja, untuk semakin meningkatkan pemahaman kita bahwa ini adalah laporan di tingkat imbalan pada pasar global. Jadi ini di US internasional. Di US itu di pasar US itu menghasilkan imbalan yang ya segini. Kalau dibandingkan dengan Pasifik atau negara yang berkembang, itu imbalannya lebih besar. Mungkin karena daya konsumsi mereka tinggi dibarengi juga dengan populasi yang tinggi juga. Nah, kita bisa bandingkan investasi pada pasar negara berkembang. Ini adalah pasar negara berkembang, itu bisa kita lihat bahwa di sini di Meksiko, Korea, Taiwan, Chili yang mana ini adalah pasar yang masih berkembang, itu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada di pasar negara yang sudah berkembang atau sudah maju. Itu bisa kita lihat perbandingannya itu lebih besar keuntungan di pasar negara atau wilayah yang masih berkembang. Oke, itu tadi hanya sekilas untuk memperkuat pemahaman atau gambaran teman-teman semua. Kita lanjut ke tingkat imbalan rata-rata geometrik versus aritmetik. Kita di sini akan tahu perbedaan penggunaan rata-rata geometrik dan aritmetik. Tingkat imbalan rata-rata geometrik untuk menjawab pertanyaan, berapa sih tingkat pertumbuhan investasi Anda? Nah, kalau yang aritmetik itu untuk menjawab pertanyaan, berapa sih tingkat imbalan rata-rata tahunan? Jadi ini rata-rata tahunan. Kalau geometrik, tingkat pertumbuhan investasi. Nah, kita langsung aja ke rata-rata geometrik atau compound. 1 plus rate of return of for year 1 for first year dikali dengan ini bla 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 sampai tahun ke N. Misal kalau 5 tahun berarti ininya 5, seperti itu. Langsung aja kita ke soal latihan. Bisa kita lihat di sini ada datanya, yaitu di tahun pertama seseorang siapapun itu punya saham seharga $25, senilai $25. Kemudian di tahun 1 mendapatkan rate of return atau imbalan tunainya sebesar 40% dari 25%. Dan ya ini 50%, artinya rugi. Kita langsung aja. Kalau rata-rata aritmetik simpel aja, yaitu penjumlahan rate of return-nya yaitu 40 ditambah dengan minus 50% dibagi dengan 2. Karena di sini ya cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun, jadi N-nya 2. Kalau 5 tahun berarti M-nya 5, seperti itu. Bisa dihasilkan ini adalah min 5%. Kemudian rata-rata geometrik menggunakan rumus yang tadi, 1 plus rate of return, maksudnya di sini 4. Ini karena langsung, harusnya kan kalau lengkap itu 1 ditambah 0,4, jadi hasilnya 1,4. Kemudian di sini kenapa 0,5? Karena 1 ditambah minus 0,5 atau 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Kemudian di sini karena N-nya adalah 2 tahun, maka kita masukkan ke sini N-nya 2. Ya udah, kita kaliin aja langsung 1,4 kali 0,5. Teman-teman bisa hitung sendirilah. Terus kemudian 1/2 ini bisa kita artikan juga sebagai akar 2 dari 1,4 kali 0,5 dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah minus 16,33%. Tenang aja teman-teman, ini udah aku hitung, jadi benar, nggak salah lagi. Oke, kita lanjut.
Rata-rata aritmetik dan geometrik adalah suatu nilai yang penting dan benar. Maksudnya tuh, ini kan beda tuh hasilnya, min 5% sama min 16%. Itu nggak salah, karena memang peruntukannya beda. Jadi walaupun berbeda, ya benar hasilnya segitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Hasil tadi tuh menjawab pertanyaan apa sih? Berapakah tingkat imbalan tahunan yang kita harapkan di tahun depan? Ini dijawab dengan hasil perhitungan rata-rata aritmetik. Jadi jawabannya tadi min 5%. Kemudian berapa sih tingkat imbalan tahunan yang kita harapkan selama beberapa tahun? Nah, rata-ratanya tuh min 16,33% atau justru rugi. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya, menghitung rata-rata tingkat imbalan aritmetik dan geometrik. Mary telah memutuskan untuk tetap menahan saham yang pernah diberikan oleh neneknya. Namun, ia kini sedang mempertimbangkan pula kemungkinan untuk menjual hadiah lainnya yang pernah diberikan oleh sang nenek 5 tahun yang lalu. Berapakah tingkat imbalan rata-rata aritmetik dan geometrik dari investasi saham tersebut? Nah, ini tadi tabel dari sahamnya. Kita langsung aja lanjut ke, kita lihat dulu ini grafiknya. Jadi kalau tadi dimasukkan ke grafiknya seperti ini, dari $10 kemudian dari menjadi $8.500 kemudian naik. Gak penting, lanjut. Kita harus menghitung rata-rata dengan tadi rumus yang sama. Rata-rata aritmetik adalah penjumlahan dari semua rate of return. Kita balik lagi, kalau dijumlahin adalah 45% dibagi dengan 5. Ketemu berapa tuh? 9%, sama. Berdasarkan kinerja masa lalu, maka Mary mengharapkan imbalan setidaknya 9% per tahun. Kemudian rata-rata geometrik, sama seperti rumus tadi. Maaf ini rumusnya kepotong, tapi ini udah dipastikan benar. Langsung masukin aja, bla 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 bla, 7,41%. Analisis dari hasil tersebut, rata-rata aritmetik sebesar 9%, maaf. Sedangkan rata-rata geometrik 7,41%. Rata-rata geometrik lebih rendah karena mempertimbangkan bunga compound di dalamnya atau bunga majemuk. Kedua rata-rata ini bermanfaat dan berguna, namun digunakan untuk menjawab dua pertanyaan yang berbeda, yaitu pertanyaan sebelumnya. Oke, ini udah, nggak usah diulangi lagi. Lanjut ke apa sajakah yang menentukan harga saham? Secara umum, harga saham cenderung akan meningkat apabila ada kabar baik tentang profit masa depan dan sebaliknya akan turun apabila ada kabar buruk. Pergerakan harga saham juga dipengaruhi oleh spekulan atau sentimen investor. Efficient Market Hypothesis, hipotesis pasar efisien atau HPE, menyatakan bahwa harga sekuritas merefleksikan secara akurat harapan arus kas di masa depan dan didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia di tangan para investor. Pasar efisien adalah suatu pasar di mana seluruh informasi yang tersedia berkaitan sepenuhnya dengan harga sekuritas dan imbalan yang diperoleh para investor. Bla 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 bla. Jadi dalam hipotesis efisien market atau efisiensi pasar itu terdapat 3 bentuk atau 3 hipotesis, yaitu the weak form atau lemah, semi strong, dan strong. Kebanyakan dalam hipotesis efisien pasar itu adalah bentuk weak form dan semi strong form. Apakah kita berharap pasar keuangan menjadi efisien sempurna? Secara umum, pasar diharapkan setidaknya berbentuk weak form dan semi strong form. Jika terdapat strategi perolehan profit yang sederhana, maka strategi tersebut akan menarik perhatian para investor yang dengan mengimplementasikan strategi tersebut akan berlomba-lomba untuk mendapatkan profit. Kemudian di sini adalah pandangan perilaku. Hipotesis pasar efisiensi didasarkan pada asumsi bahwa pasar investor sebagai suatu kelompok adalah orang-orang yang rasional. Dan dalam tanda kutip, pendapat ini telah teruji. Jika para investor memproses informasi tidak secara rasional, maka mungkin saja pasar tidak secara akurat menggambarkan informasi publik. Sebagai contoh, para investor yang percaya diri
PD habis nih akan segera bereaksi pada saat manajemen perusahaan mengumumkan pendapatannya dan memberikan perhatian sedikit pada informasi baru yang disampaikan oleh manajemen. Akibatnya, informasi baru ini meskipun dipublikasikan dan bebas diperoleh, tidak mempengaruhi harga saham. Apakah yang diperlihatkan oleh bukti? Secara historis, terdapat beberapa bukti ketidakefisienan pasar keuangan. Sebagian besar bukti ketidakefisienan ini dapat dirangkum dalam 3 observasi yang terdapat dalam tabel 7,4. Nah, di sini ya ada tabelnya, yaitu yang pertama adalah value stock atau value sahamnya di luar performa pertumbuhan saham. Kemudian yang kedua adalah momentum in stock return atau momen dalam imbalan saham. Kemudian terakhir adalah over atau under reaction to corporate announcement. Jadi ada investor yang terlalu over ketika merespon pengumuman dari suatu perusahaan atau company. Ada juga yang over. Jadi apakah yang diperlihatkan oleh bukti? Bila pasar ekuitas tidak efisien, hal ini berarti bahwa para investor dapat memperoleh imbalan yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan risiko investasi tersebut dengan cara mengambil keuntungan dari kesalahan harga yang terjadi di dalam pasar. Banyak bukti untuk hal yang terakhir ini yang menunjukkan bahwa strategi yang memunculkan pola-pola tersebut sangatlah berisiko dan tidak berhasil dilakukan setelah tahun 2000. Jadi secara alami efisiensi pasar jadi secara tidak langsung jadi secara alami efisiensi pasar tuh terbentuk setidaknya pada weak form atau semi weak atau semi strong. Kesuksesan awal yang kemudian diikuti oleh kegagalan strategi dalam menggunakan pola ini menunjukkan bahwa sekali pola diketahui, maka para investor akan melakukan pembelian secara agresif dengan menggunakan pola tersebut dan kemudian mengeliminasi ketidakefisienan. Seperti yang aku katakan tadi, secara alami akan terbentuk efisiensi pasar setidaknya pada weak form atau semi strong. Oke, itulah pembahasan kita hari ini. Apabila teman-teman punya pertanyaan, feel free buat menulisnya di kolom komentar. Aku Khalifah Sugara, dan jangan lupa tonton video seperti lainnya.